Takfir antar umat Islam bukan hal yang baru. Sedang Imam Ahmad rahimahullah menolak keras pendapat tersebut. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ceritakan bahwa akibat masalah tersebut pembukaan pada malam ini kita mulai dari pendahuluan. Ya, antum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ditinggi sana. dari Ini Bismillahirrahmanirrahim. oh kalimat ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Batas satu Pendahuluan. kitab habis. Iya. Satu, keprihatinan. Nah, ini bentuk keprihatinan. Takfir antar umat Islam bukan hal yang baru, namun sudah merupakan bagian sejarah yang sangat lama dan amat panjang. Dan takfir antar umat Islam tidak hanya terjadi antar kalangan awam, bahkan terjadi antar para ulama. Dua murid Imam Syafi'i rahimahullah di Irak, yaitu Imam Al-Husain bin Ali Al-Kharabisi rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, sepakat dalam pendapat bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Namun mereka berbeda pendapat tentang lafaz Al-Quran yang berupa huruf yang tertulis di mushaf dan bacaannya yang dibaca oleh seorang qori. Imam Al-Karobisi rahimahullah berpendapat bahwasanya itu semua adalah makhluk. Sedang Imam Ahmad rahimahullah menolak keras pendapat tersebut. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Intiqah fil Fadail As-Salasah Al-A'immah Al-Fuqaha Malik wa Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah halaman 248 sampai 250 menceritakan bahwa akibat masalah tersebut Imam Al-Karobisi dan Imam Ahmad saling membid'ahkan dan menyesatkan satu sama lainnya. Bahkan Abu Ya'la dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah juz 1 halaman 41 dan 62 selain menyinggung tentang perseteruan antara Imam Al-Karobisi dan Imam Ahmad, juga menceritakan bahwa dalam suatu riwayat menyebutkan Imam Ahmad mengkafirkan siapa saja yang bersikap waqifah, yaitu sikap yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah tanpa menambahkan ungkapan bukan makhluk. Jadi ini biar membuka wawasan, ya, wawasan kita bahwasannya takfir saling kafir, yang saling mengkafirkan itu sudah ada sejak zaman dahulu salaf. Salaf enggak Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Salaf. Ya, generasi Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Tahun 150. Tahun 150 Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Makanya dibikin seperti ini, antara pengikut madhab. Katanya kan yang dahulu, imammu kedak lahir-lahir, Imam Syafi'i sudah 2 tahun di dalam kandungan kayak keluar-keluar kan. Setelah itu dia bilang tidak berani keluar. Baru imam kami meninggal baru keluar. Tapi dibalik oleh pengikut-pengikut Imam Syafi'i dulu di Baghdad. Imammu begitu imam kami muncul lahir, imammu langsung ini katanya seperti itu. Nah, ini tahun 150. Coba dibayangkan ikhwan. Jadi takfir, orang saling mengkafirkan di antara itu yang antum belajar di dahulu itu sudah terjadi. Dua murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Imam Al-Karabisi ini juga muridnya Imam Syafi'i. Saling ini beda pendapat saja. Kalau Imam Ahmad pokoknya itu Al-Quran itu kalamullah, nggak boleh dia diam. Al-Quran itu kalamullah, ya. Tapi harus katanya tadi? Harus dia jangan waqifah. Kalau waqifah saja itu dia Quran kalamullah, kan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu karena membela
pendapatnya ini kan sampai masuk penjara kan? Sampai masuk penjara. Nah, ini contoh, kita dicontohkan di sini bahwasanya dari dahulu itu perbedaan pendapat di madhab ini, ya ini bentuk keprihatinan kita bahwasanya dari dahulu ya terjadi seperti itu, mengkafirkan, bahkan bukan lagi satu guru satu ilmu mengkafirkan, saling ini maksudnya saling menyesatkan. Ya, walaupun nanti akan dijelaskan takfir yang bukan takfir yang dimaksud seperti kita mentakfirkan, mengeluarkan dari ini ya. Ya, nanti akan dijelaskan. Dilanjutkan bacaannya. Tra Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah dalam kitabnya As-Sunnah juz 1 halaman 184 hingga 210 mengkafirkan Imam Abu Hanifah rahimahullah Biar kita ini ya kan, dan ini para pengikutnya dengan menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan pengikutnya adalah kafir, zindik, musuh Islam, perusak agama. Ini anaknya Imam Ahmad. Terus Bahaya untuk umat Islam, bapak dosa, lebih berbahaya daripada Dajjal, serta ahli neraka, sehingga berpahala siapa yang membencinya. Akibatnya para ulama mazhab Hanafi balik menyerang dengan mengkafirkan para pengikut mazhab Imam Hambali. Begitu. Jadi ini sudah terjadi. Coba ini ya. Jadi sudah terjadi. Nanti kita baca, kemudian kita syarahkan. Begitu caranya itu ya. Jadi biar kita tahu bahwasanya saling mengkafirkan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu salaf. Makanya ini bentuk keprihatinan. Makanya itu mengarang ini untuk menyatukan umat. Nanti kan orang begitu mendengar, kan kita sudah banyak informasi terbuka di YouTube. Ini boleh kok saling kafirin, kan begitu. Ini, nah ini keprihatinan, bentuk keprihatinannya ditulislah buku ini oleh IB. Nanti kita akan tahu nanti ya kan. Ya, putra Imam Ahmad barusan ya kan sudah mengkafirkan pengikut Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Al-Barbahari lahir wafat tahun 329, seorang ulama besar dari ini Hijri ya, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Hambali, mengkafirkan semua mazhab di luar aswaja. Pokoknya di luar aswaja kafir. Bahkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ia mengkafirkan semua pihak yang tidak sepakat dengan isi kitabnya tersebut yang beraroma tasbih dan tajsim. Padahal kitab ini beraroma tasbih dan tajsim. Tajsim, tasbih tahu kan, kita menyerupakan Allah Subhanahu dengan makhluknya. Tajsim merupakan Allah dalam bentuk ya, ada anggota anggota badan, tajsim. Sementara itu Ibnu Taimiyah, kalau Ibnu Taimiyah kita tahu sendiri kan, kesini dia 728 wafatnya. Ini perlu kita dihafal. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ya kan 728, kenapa sangat penting ditaruh wafatnya, lahirnya, agar bisa kita tahu kapan Imam Ibnu Taimiyah lahir, 700 tahun setelah para ulama, setelah para ini ya kan, biar kita tahu nanti untuk mengerat mereka. Dan mereka yang mengaku diri mereka ini sekarang yang bilang salafi, lihat yang diikuti Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah sendiri bukan salafi. Kalau salafi itu apa artinya? Ilmu salaf kan sudah sering kita tahu, udah definisi salaf itu yang 300 tahun pertama kurunnya. Kurun 300 tahun pertama. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Jadi 100 tahun pertama Rasulullah dan para sahabat. Setelah itu 100 tahun yang kedua, yang hidup di 100 tahun kedua, dan terus 100 tahun ketiga. Jadi itulah yang dinamakan ulama salaf. Kalau setelah itu dinamakan ulama khalaf. Jadi salaf apa khalaf Imam Ibnu Taimiyah? Khalaf dong, 700-an, jauh sekali. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun 150. Salaf apa khalaf? Salaf. Ya, begitu. Jadi ini perlunya kita, kenapa dicantumkan di situ? Ya, lahir. Biar kita tahu nanti, jangan terlalu kita terlalu blong, enggak ada pengetahuan sama sekali tentang ini. Jadi termasuk sampai seluruh mazhab imam empat mazhab ini di salaf. Iya, generasi salaf itu. Kemudian secara terang-terangan mengkafirkan kaum Mu'attilah. Mu'attilah itu artinya orang, kita dibilang Mu'attilah karena kita mentakwil. Ya, ada sifat-sifat Allah bersemayam di aras ya gitu kan. Alal arsy istawa kan.
Kemudian apa namanya, ada tasbih, ya. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah, kan jelas-jelas itu ya. Kita kan kalau kita itu kita takwil dia. Kekuasaan Allah. Ya, itu kan yang yang saat itu ya. Seperti itulah. Nanti akan ada di mana? Di Aqidatul Awam. Di sini pun ada dijelaskan nanti, ya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian memasukkan madhab al-Asy'ari dan madhab al-Maturidi serta kaum Sufi sebagai bagian dari kaum Mu'attilah, itu dimasukkan oleh mereka. Kita ini dibilang apa namanya, madhab yang sesat, ya, sesat kalau menurut mereka. Akibatnya Imam As-Subki wafat tahun 756. Ini sezaman dengan Imam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah menyerang balik dengan mengkafirkan keduanya, diserang balik dia kan. Tidak sampai di situ, bahkan sejumlah ulama dikepung atau dianiaya, bahkan ada yang dibunuh karena dituduh sesat oleh kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka. Ada seperti itu. Jadi atas dasar takfir mengkafirkan itu kan halal darahnya, kemudian begini ya kan, itu kan dibunuh. Coba antum mungkin sering sekali mendengar Imam Ibnu Jarir At-Tabari sahibut tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari yang karya tafsirnya itu yang fenomenal, ya kan? Beliau ini rahimahullah lahir pada tahun 224. Wafat tahun 310. Jadi lahirnya itu tahun salaf. Tapi wafatnya dia 310, 10 tahun setelah ini ya kan. Berarti dia lebih banyak di salaf, termasuk ulama salaf. Ini memang menjadi pengarang kitab tafsir dari kalangan salaf yang sangat terkenal, yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Dalam kitab Tajarubul Umam wa Ta'aqubul Humam karya Ibnu Maskawai diceritakan bahwa Imam At-Tabari dipitnah sebagai Rafidah, dipitnah orang Syiah. Rafidah, Syiah Rafidah karena cintanya kepada ahli bait Nabi SAW. Lalu saat beliau wafat, rumahnya dikepung oleh para penuduhnya sehingga dimakamkan di dalam rumahnya dengan biang subur berkubur di dalam rumahnya dia. Saking itu oleh fitnah. Jadi supaya kita terbuka wawasan kita ya kan. Nah, nanti ada solusinya diberikan. Ya. B. Imam An-Nasai, salah satu dari kitab hadis yang 6 yang dipelajari sekarang ini. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya, Imam Nasai, ya kan? Ya, ini termasuk daripada kutubus sittah. Ya, Imam Nasai pengarang kitab As-Sunan. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi juz 11 nomor 2588 diceritakan bahwa Imam Nasai difitnah sebagai Syiah. Sama. Karena pembelaannya terhadap Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, lalu dibunuh di Damaskus oleh para pefitnah. Dibunuh. Setelah difitnah dibunuh. Ya. Terus Imam Fakhrul Razi rahimahullah lahir tahun 540 dari para ulama khalaf. Wafat tahun 606 Hijriah. Pengarang kitab tafsir yang sangat terkenal, tafsir Fakhrul Razi, ya, tafsir Al-Kabir atau disebut juga Mafatihul Ghaib. Dalam kitab Tabaqat Al-Mufassirin karya Ad-Dudi juz 1, ini kenapa ditulis? Karena ada semua rujukan. Jadi kalau Anda bertanya, oh kita cuma ini, enggak, bukan menukil. Beliau ini pengarang dan ada semua rujukan kitab-kitab ini. Makanya disebutkan sampai halaman-halamannya. Iya, halaman. Subhanallah ya, sekarang ya. Ini. Itu Imam Fakhrul Razi sebagai pengikut fanatik mazhab Syafi'i dan Asy'ari yang mentakwilkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya, dituduh sebagai Mu'attilah yang menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dibunuh. Imam Fakhrul Razi ini terbunuh juga, subhanallah. Ya kan? Seperti itu. Imam Abu Bakar Ibnu Fawrak rahimahullah wafat tahun 406 dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Imam As-Subki juz 4 halaman 127 nomor 13 diceritakan bahwa Ibnu Fawrak karena sering mengkritik akidah kaum Karamiyah yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk, akhirnya dipitnah oleh mereka sehingga hampir dihukum mati oleh Sultan Mahmud. Dipitnah sampai ke sultan, ke raja, ya. Imam Al-Faqih Al-Buri, dan ini akan banyak sampai berapa imam di sana, ya. Jadi bukti bagi kita bahwasanya sudah sejak dahulu terjadi seperti itu. Bahkan ulama-ulama besar seperti salah satu imam madhab, Imam Ahmad tadi sama Imam Al-Barbahari, Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari wafat tahun 329, ya. Jadi itu sekelas itu saling mengkafirkan, ya.
Ya, sedang sebagian ulama lainnya menerima dan membenarkan adanya takfir antar ulama salaf karena riwayatnya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun mereka berbeda pendapat dalam memaknainya. Nah ini ya, walaupun begitu mereka tetap tahu apa yang terjadi di antara mereka itu ya, sampai saling menyesatkan begitu, tetap mereka berbeda dalam memaknainya. Dalam takfir antar ulama salaf adalah kufrun duna kufrin. Kafir yang dimaksudkan itu bukan seperti kafir yang itu yang mengkekalkan, yang mengeluarkan dari Islam, ya kan? Yaitu kafiran yang bukan kekafiran sebenarnya. Maksudnya jenis kekufuran atau dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ada juga yang menyatakan bahwa pada akhirnya para ulama salaf tersebut menginsyafi dan menarik diri dari sikap saling mengkafirkan. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas kini takfir antar umat Islam, takfir antar umat Islam di berbagai belahan dunia telah mengantarkan kepada tragedi pertumpahan darah, benar nggak? Iya. Sekarang sedikit-sedikit kita nggak mau ini, pokoknya Syiah bukan Islam. Iya kan? Seperti itu. Padahal di Syiah sendiri terbagi, ada orang yang Syiah yang sangat ini sampai menjadikan Sayyidina Ali sebagai Tuhan, sampai ada yang mengklaim bahwasanya malaikat Jibril salah memberikan wahyu, kan berarti kan itu menuduh Allah tidak bisa memilih utusannya, berarti kan itu kan Allah yang dituduh, yang maha ya, seperti itu. Nah itu memang keluar kalau sudah itu dari jalur, ya kan. Tapi ada juga yang dekat dengan kita seperti Syiahnya siapa namanya yang di Yaman, ya, Syiah Zaidiyah, ya bu. Kalau itu kan Syiah Jafariyah, ada Syiah Imam 12 kan, ada yang seperti itu, Syiah Imamiyah, ya kan. Tapi kalau Syiah Zaidiyah ini dia bahkan tidak mencela sahabat, cuman lebih mengutamakan, di situ lebih diutamakan Sayyidina Ali daripada sahabat-sahabat yang lain, gitu dia. Kenapa? Nah, inilah kita, maksudnya sekarang kita ini kalau kita ikut pendapat orang-orang yang keras seperti di situ ya, di ini, biar ini maksudnya biar kita tahu. Jangan kita pukul rata Syiah itu bukan Islam. Kan berarti kita menuduh. Kalau Anda menuduh saudara Anda misalnya dia itu seperti Syiah Zaidiyah, Anda tuduh. Kan ini Syiah secara umum Anda tuduh. Kan di situ ada bermacam-macam Syiah itu. Berarti pasti terjadi salah satu atau daripada keduanya. Kan begitu. Yang kafir itu kembali kepada salah satu daripada duanya kan? Kalau dia memang gak kafir, berarti kembali kepada kita. Nah itu jangan sekali-kali kita ikut. Nah itulah perlunya ilmu. Kita tahu. Nah seperti itu. Ini yang dijaga, kita dibentengi. Iya. Yang punya hak mengatakan kafir Allah. Nah, tapi kita lihat daripada apa namanya? Daripada kalau itu sudah jelas, misalnya akidahnya sudah begitu. Ya kan, seperti Syiah Rafidhah. Ya memanglah seperti itu bisa kita, tapi jangan mengeneralisir. Kan itu kan semuanya dikafirkan, Syiah bukan Islam. Nah itu agar kita jangan ikut. Makanya kita harus ada ilmu. Nah ini kecuali keprihatinan, ya kan? Iya, keprihatinan tersebut, ya kan? Nah, fanatisme madhab dan golongan serta pertarungan kepentingan politik telah melahirkan aneka pertikaian dan pertumpahan darah antar umat Islam, sebagaimana terjadi di Tunisia, Aljazair, Mesir, Libya, Lebanon, Palestina, Syria, Irak, Sudan, Somalia, Yaman, Pakistan, Afghanistan dan lainnya. Coba lihat besok aja lihat, ya, Sunni sedang ini di Pakistan, tiba-tiba bom meledak, orang sedang maulid. Ya kan seperti itu. Berapa? Setiap tahun begitu. Syiah yang menyerang. Akhirnya nanti Sunni juga akan. Karena ada aksi ada reaksi kan. Seperti itu. Terjadi terus bunuhan karena yang ini yang menarik siapa? Musuh Islam. Anda ya seperti ini. Kini percikan api perpecahan tersebut mulai merambat ke Indonesia dan sekitarnya di negeri-negeri Nusantara. Sehubungan dengan itu kami pernah menyampaikan, beliau bilang, ungkapan keprihatinan melalui akun web pribadi dan Twitter serta Facebook sebagai berikut. Kekuasaan penuh godaan, politik penuh intrik, fanatik terhadap organisasi, golongan, kelompok, suku, partai dan madhab lebih besar daripada terhadap agama Islam itu sendiri. Itu fanatiknya lebih besar daripada terhadap fanatik kepada agama Islam itu sendiri. Pada Allah dan Rasulnya. Hasad, iri, dengki, jadi murah meriah. Siapapun mudah membelinya, bahkan gratis. Permusuhan dan perpecahan menjadi subur. Ya, ini satu madhab, bukan satu golongan,
satu satu thariqah. Maaf sekarang, coba kan kita lihat tidak ada satu organik Islam pun yang solid terlihatnya dahulu kecuali akan dipecah. Permusuhan dan perpecahan menjadi subur tanpa ditanam, tumbuh sendiri. Sedang cinta dan kasih sayang dalam beragama jadi mahal, bahkan terlalu mahal sehingga tidak terjangkau. Persaudaraan dan persatuan umat Islam jadi kering kerontang. Adapun umat di bawah bagai daun kering yang mudah dikumpulkan tapi sulit diikat. Jika tertiup angin langsung berisik, dan jika terkena api langsung terbakar. Coba subhanallah, kayak daun kering. Coba daun pisang ya kan, yang kering, yang ini kan sedikit aja kita seret gitu langsung berisik semuanya. Berisik. Begitu kita ini kan sedikit aja percikan api, terbakar kita semua. Akhirnya semangat juang memerangi musuh kafir harbi jadi melemah. Ini kafir harbi bukan kafir yang ini. Kalau di sini, kalau di kita sebagai negara ini kan muahad, kita punya perjanjian zimmi, ya, tidak memerangi kita secara langsung, ya kan? Itu sangat dihormati dalam agama kita, ya kan? Sebaliknya, nah kecuali mereka sudah memulai ada gejala-gejala, ya kan? Ingin ini, ya. Jadi kita difokuskan untuk perpecahan di antara kita saja, yang seperti tadi kita disifatkan, subhanallah. Sebaliknya semangat memerangi saudara muslim sendiri jadi menguat. Sedikit-sedikit orang sedang zikir, Anda mau ibadah dibilang kafir, musyrik, dibilang ini bid'ah segala macam, padahal kan itu ada ininya, ya kan? Ini dibilang bukan masalahnya, itu bukan masalah pokok. Ini furu, cara ibadah daripada cabang-cabang. Furu'iyah. Bukan masalah yang pokok. Jadi dengan dalih saudara muslim yang dibencinya lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani, ada enggak? Jadi seperti itu. Ada. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kini saatnya kita evaluasi dan introspeksi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Islam, persaudaraan kita sesama kaum muslimin, keharmonisan hubungan kita dengan gerakan Islam, manhaj dakwah kita kepada umat, serta kesabaran dan ketegaran kita dalam berjuang. Ya, ini semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita dalam iman dan takwanya, amin. Amin. Ungkapan keprihatinan tersebut banyak mendapat respon positif dari kalangan habaib dan kiai serta tokoh Islam dari berbagai pesantren. Yang tadi, yang barusan itu ungkapan keprihatinan yang diutarakan oleh beliau, imam kita, ya kan? Kemudian ini banyak direspon positif oleh pesantren, majelis taklim dan ormas Islam. Hanya saja ada segelintir orang yang memang suka pertikaian antar mazhab, merespon sangat negatif dan penuh aroma sinisme terhadap ungkapan keprihatinan tersebut, bahkan menyebar fitnah yang penuh kebencian dan kedengkian. Kami menilai bahwasanya respon negatif yang sinis dengan cara fitnah adalah tidak jujur, bahkan kejahatan yang berbahaya. Dan kami juga menilai bahwasanya respon seperti itu tidak akan lahir kecuali dari orang yang jahil, yaitu orang yang bodoh yang selalu diliputi kecurigaan, atau dari orang cerdas tapi culas yang selalu diliputi iri dan dengki. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawata man adaka bil hasadi. Semua permusuhan mudah diharap penyembuhannya. Semua permusuhan, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu lantaran dengki. Coba kalau permusuhan salah informasi, dia kan belum kenal FPI ini apa, bagaimana. Begitu dia kenal, dia akan cinta. Ya kan? Kalau dia mungkin dari beritanya orang yang tidak benar, begitu dia mendapatkan berita yang benar, dia akan cinta. Begitu dia duduk dengan kita, dia akan cinta. Tapi kalau kita sudah diiri, ada orang yang iri sama antum misalnya, Ustaz Haji Mulki, antum bagaimanapun mau pegang tasbih, mau baik-baik sama, sudah iri, sudah ini di hatinya itu, apapun kelakuan Anda pasti dia akan dibenci. Nah begitulah, seperti Imam Syafi'i mengingatkan, setiap permusuhan bisa diharapkan sembuhnya kecuali orang yang musuhimu dengan berdasarkan dengki. Kalau lain-lain alasannya musuh kita itu bisa diharapkan. Itu tadi Idham, ya kan? Subhanallah, sudah diingatkan kita. Karenanya kami memandang bahwa Dewan Pimpinan Pusat PRON Persaudaraan Islam DPP FPI perlu untuk menerbitkan buku panduan bagi segenap pengurus, anggota, laskar dan simpatisan FPI di seluruh Nusantara tentang etika pergaulan lintas mazhab.
Ini dalam ajaran Islam agar tidak terjebak dalam sikap saling menyesatkan atau mengkafirkan sesama lain. Kita jangan sampai seperti itu, ya kan? Kita sebagai pemersatu, pengerat persaudaraan antar Islam, sehingga terhindar dari pertumpahan darah sesama muslim. Semoga Allah SWT selalu memberi petunjuknya ke jalan yang benar. Tentu saja buku panduan ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, sehingga kami selalu terbuka terhadap usul, saran dan kritik. Apalagi jika dalam buku ini ada kesalahan, tentu kami akan dengan senang hati untuk menerima pelurusannya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar. Kalau kita lihat pendapat kita benar, tapi ada kemungkinan mengandung kesalahan. Pendapat orang selainku itu salah, tapi ada kemungkinan mengandung kebenaran. Jadi kita tidak fanatik. Kadang-kadang ada orang kalau sudah punya pendapat 100% dia yang mau di ini semua, pokoknya kan fanatik itu namanya. Fanatik. Coba imam kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Imam Syafi'i ini makulahnya, ya perkataannya. Dan beliau rahimahullah ta'ala juga pernah menegaskan, ma nazartu ahadan 'alal ghalabah wa wadidtu idza nazartu ahadan ay yadhhara al-haqqu 'ala yadihi. Aku tidak pernah mengajak orang berdebat, tidak pernah sedikit pun niat dalam hati untuk mengalahkannya. Coba beda dengan sekarang kan? Anda orang benar pun kita cari ini supaya dia bagaimana kita bisa mengalahkannya dalam perdebatan. Imam Syafi'i enggak. Aku senang kalau itu kebenaran itu dari mulutnya bisa ini. Subhanallah. Ya, betul. Ya Allah. Ayo dong. Kalau yang ini ya. kan bro, yang apa? Ada beberapa teman-teman yang salah tuh. Mengatakan dirinya ini salah, bukan Wahabi. Klaim ini. Klaim dirinya itu Salafi. Nah, bagaimana tanggapan IB terkait dengan itu? Ya, antum tanya aja sekarang. Tanya aja sekarang misalnya. Dari mana bisa mereka mendakwa salaf itu? Tanya aja salaf itu apa sih? Kurun waktu. Salaf itu apa sih? Kalau pemahaman mereka yang mengikuti itu, Imam Syafi'i bukan salaf. Salah. Imam Ahmad bukan salaf. Madhab yang empat ini bukan salaf. Kok kan kita mengikuti mereka? Anda ini mengaku salaf, dari mana Anda datang ini? Tiba-tiba datang mengklaim salaf. Salaf itu apa sih salaf itu? Coba tanya definisi salaf itu sendiri apa? Kan salaf itu sendiri dia sudah ini anak salah bukan kan mereka ini bisa aja kalau penamaan itu jangan terlalu itu yang diinginkan oleh IB. Penamaan yang namanya Anda bisa aja menamakan diri Anda. Misalnya sekarang kita sufi yang sangat ini telinga mereka kalau mendengar sufi itu bisa saja tazkiyatun nafs, ilmu akhlak, bisa kan nanti di situ yang dipelajari. Kalau mereka kita bilang ilmu akhlak. Jangan sebut sufi deh. Kalau Anda yang penting kita mau mengkaji sama-sama deh. Ilmu akhlak kita belajar akhlak, belajar adab, ya. Ilmu meluruskan batin, meluruskan hati, membersihkan hati, menyucikan jiwa. Jangan panggil sufi dah seperti itu, kan? Kalau itu terlalu. Ini jadi seperti itu. Mereka ini mendakwa, tapi ya kalau dakwanya itu kan harus dibuktikan. Bagaimana? Salaf apa yang Anda maksud? Hanya klaim saja. Hanya klaim nama ya, seperti itu. Pelajari ada disebutkan semuanya kan. Kita pelajari semuanya saat pembahasan tentang Wahabi nanti. Kesatria namun tetap fitrahnya tak mudah goyah.